banyak kabar-kabar yang memang di luaran sana beredar. Ada yang bilang, oh bapakmu udah nikah lagi. Oh bapakmu udah sama orang lain, sama orang seberang, seperti itu. Banyak berita-berita itu. Seperti itu. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana ya, agar podcast ini bisa terus maju dan semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa menabur melalui nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio sudah ada seorang anak muda yang luar biasa, Perlindungan Simatupang. Betul. Batak kali. Batak kali, Bang. Gimana ceritanya ini kok namamu Perlindungan ini dikasih bapak mama ini? Ya. Ya. Oke. Shalom semuanya. Ya. Mungkin kita berawal dari nama dulu ya Bang ya. Iya. Karena memang ketika saya berkenalan, Perlindungan, orang Batak kau gitu. Iya. Jadi orang Batak langsung dikenal gitu. Iya. Dari namanya aja, belum marga sudah dikenal, ini orang Batak. Tapi ceritanya memang luar biasa. Dari kata Perlindungan ini sebenarnya memiliki makna yang dalam sebenarnya Bang. Bagaimana ini adalah awal dari di mana Tuhan memanggil kehidupan saya. Wow. Ya. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena perlindungan itu sama dengan kan perlindungan. Perlindungan. Yang artinya perlindungan Tuhan. Seperti itu. Iya. Nah, jadi mungkin singkat cerita, pada waktu orang tua saya melahirkan, itu mengalami kesulitan, Bang. Oh, kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi juga, kesulitan dengan keterbatasan fasilitas juga, sehingga mengharuskan untuk lahir harus tanpa di rumah sakit. Oh, betul. Jadi di rumah? Di rumah dengan satu bidan yang waktu itu mengurusi mama. Namun itu tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan dengan baik? Gimana? Tidak berjalan dengan baik artinya gini. Waktu mama sudah mau melahirkan, ternyata posisi saya dalam perut itu tidak normal lah, tidak seperti wajarnya. Mungkin anak-anak seperti biasanya kan yang lahir duluan dari kepala gitu kan. Nah, memang saya dilahirkan dari, maaf kata, dari apa ya bilangnya kita? Punggung gitu ya. Punggung. Pantat ya bilangnya. Oh, kau pantat dulu yang keluar. Iya, gitu. betul Okay. gitu. Sehingga itu yang membuat saya untuk keluarnya susah. Karena kan posisinya kelipat. Posisinya kelipat gitu. tentunya. Sehingga ini yang membuat 1 jam ketika air ketuban pecah, saya belum juga keluar. Oh. Seperti itu. Sampai pada waktu betul, sangat lama. Dan mungkin itu kita bisa bayangkan lah ya Bang ya, sakitnya seorang perempuan mengandung dengan posisi saya kelipat di dalam. Gitu. Nah, tapi ternyata ketika orang-orang bilang nih, oh sudahlah, ada 2 pilihan aja. Anaknya yang diselamatkan atau ibunya yang diselamatkan. Seperti itu. Karena memang posisi saya di situ kelipat seperti itu kan. Karena memang tidak ada pertolongan. Karena keterbatasan juga, sehingga ada yang menyarankan ya udah anaknya aja digugurkan. Seperti itu. Karena memang sudah tidak bisa keluar, Bang. Jadi ini ada yang menyarankan seperti itu? Iya. Siapa? Orang-orang yang pada waktu itu ada di situ, yang di masyarakat situ seperti bidannya. Oke lah. Gitu. Itu berarti dukun beranak itu? Bidan memang dari suster gitu, Bang. Oke. Bukan dukun beranak. Bukan. Oke. Tapi singkat cerita, mama saya ini memang orang yang takut akan Tuhan. Dia seorang pendoa syafaat. Wow. Dia cuma percaya gini. Saya percaya anak saya ini bisa Tuhan lindungi. 1 jam air ketuban pecah, anak saya belum keluar juga, belum bisa dilahirkan. Tapi saya ingat kata-kata mama begini, dia punya iman. Dia beriman bahwa anak ini akan keluar dengan baik. Karena ada dalam perlindungan Tuhan. Singkat cerita, gitu, ternyata Tuhan mendengar doanya mama. Singkat cerita, akhirnya ternyata saya keluar
dengan pantat duluan. Dengan pada waktu itu posisinya semua sudah lari, Bang. Sudah pada ketakutan warga. Karena kalau pada saat itu ada yang meninggal, antara mama saya meninggal, otomatis yang disalahkan adalah warga sekitar. Jadi semua tetangga-tetangga sudah tidak mau ikut campur pada waktu itu. Hanya bidan itu satu yang memang terus merawat mama saya. Akhirnya singkat cerita, dalam perlindungan Tuhan, saya keluar dari perut mama saya. Wow. Seperti itu. Tidak kekurangan satu. Tidak kekurangan satu pun. Saya lengkap, saya normal. Saya percaya itu karena Tuhan. Gitu. Makanya kenapa nama saya Perlindungan? Karena mama saya bilang Tuhan yang melindungi saya dalam janin mama saya. Gitu. Karena ayat Alkitab kan bilang, aku membentuk engkau dalam janin. Dalam janin kita sudah dibentuk gitu. Jadi itulah awal dari nama saya. Gitu, Perlindungan Simatupang. Mama selamat, anak pun selamat. Anak selamat. Betul. Oke. Dan bagaimana pertumbuhan kamu sebagai seorang bayi menjadi anak-anak seperti itu? Ya. Bagaimana? Mungkin orang melihat seperti anak-anak seperti saya mungkin bertumbuh dengan normal, tapi dalam perjalanan ternyata kehidupan saya tidak seperti yang orang-orang lihat atau yang seperti yang saya bayangkan ke depannya nantinya. Ternyata banyak cobaan-cobaan, banyak pengalaman-pengalaman yang waktu itu menyerang kehidupan saya, dalam arti mematahkan dalam arti membuat saya trauma, kepahitan dengan segala macam persoalan yang terjadi dalam kehidupan saya. Oke. Gitu, Bang. Banyak sekali persoalan yang kamu alami masih kecil-kecil ya? Waduh, tapi saya percayakan ada Tuhan gitu. Oke, jadi ini persoalan-persoalan apa? Ini dari keluarga atau dari luar atau gimana? Mungkin dari keluarga yang paling besar itu menyerang saya pribadi, pertemuan saya adalah keluarga, gitu, Bang. Keluarga. Ini serangan seperti apa nih dari keluarga ini? Oke, mungkin orang-orang zaman sekarang bilangnya fatherless ya, gitu. Oh, fatherless. Iya. Oke. Bapak saya ada memang, tapi dia tidak mensupport secara pribadi untuk saya. Saya tidak merasakan keberadaannya lah, seperti itu. Loh, kenapa? Kan ada bapak kan? Ada, betul. Iya. Nggak merasakan keberadaannya seperti apa? Nah, jadi pada waktu saya mulai umur 4 tahun, ternyata bapak meninggalkan saya. Waktu itu saya ingat, umur 4 tahun, 5 tahun, dia bilang dia mau cari kerja. Waktu itu dia bilang mau cari kerja, dia merantau. Namun sampai saya kelas 4, bapak tidak pernah balik lagi ke rumah. Nggak pulang-pulang? Nggak pulang-pulang, gitu. Jadi total berapa tahun itu? Berarti sekitar berapa tahun? Sekitar 6-7 tahun lah. Wow, tapi ngirim nggak ke rumah? Tidak ada kabar. Bahkan pada waktu itu banyak kabar-kabar yang memang di luaran sana beredar. Ada yang bilang, oh bapakmu udah nikah lagi. Oh bapakmu udah sama orang lain, sama orang seberang, seperti itu. Banyak berita-berita itu. Seperti itu, Bang. Jadi mama cemana? Nah, memang cemana? Kerja nggak pada waktu itu? Pada waktu itu mama memang sudah sakit-sakitan. Gitu, sudah sakit-sakitan. Dia sudah sakit-sakitan di situ hampir 9 tahun. Sakit-sakitan? Paru-paru, TBC sudah kena semua waktu itu. Jadi cemana kalian dihidupin? Ya, jadi yang menghidupi kami waktu itu adalah abang. Ada abang satu yang dia bekerja di laut, di kapal, bawa kapal. Jadi total kalian berapa bersaudara? Kita ada 6 bersaudara. 6 bersaudara ya? Saya anak paling kecil. Paling kecil? Paling bungsu. Kalau orang Batak bilang Syapudan. Syapudan ini betul. ya, ternyata ya. Iya. Oke. Jadi kondisi mama sakit-sakitan seperti itu, tetap bapak nggak pulang? Ya. Jadi nggak tahu bapak itu kalau mama sakit? Saya yakin bapak tahu, cuman mungkin karena ketidakpeduliannya atau mungkin nggak tahu lah apa yang merasuki dia mungkin ya, Bang ya. Dia nggak pulang-pulang lagi. Padahal bapak saya itu seorang pelayan Tuhan. Oh, pelayan. Pelayan bukan Tuhan. Pendeta. Bukan pendeta, tapi dia lumayan dipandang pada waktu itu karena dia mengajar sekolah minggu kemana-mana, main musik gitu. Tapi memang seperti itulah kehidupan. Oke. Dan bagaimana akhirnya mama dengan posisi sakit-sakitan seperti itu sembuh? Sehat? Singkat ceritanya, pada waktu 2012 ternyata bapak balik lagi, Bang. Oh, balik? Balik lagi, mau jemput mama dengan alasan mau membangun keluarga lagi dengan baik, memperbaiki keluarga, alasannya seperti itu. Oke. Nah, mama saya tetap terima karena mama saya orang yang setia. Iya. Karena dia
Jadi bapak pergi, mama pun nggak dengan orang lain. Enggak, Kan? tidak, karena memang posisinya juga kan sedang sakit. Walaupun sakit, tapi dia tetap melayani. Dia setiap hari tidak pernah meninggalkan doa. Wow. Saya tuh selalu dengar begini doanya. Dari jam 2 sampai jam 6 dia pasti berdoa sujud di kaki Tuhan. Luar biasa. Seorang pendoa yang hebat Ya. dipakai Tuhan ya. Dan akhirnya seperti apa ketika bapak pulang? Bapak pulang? Ketika bapak pulang, mama tetap menerima. Oke, akhirnya satu rumah lagi gitu. Satu rumah lagi. Namun bapak karena memang namanya sudah tidak baik di kampung itu, di Medan. Oh, udah nggak baik? Iya, Di karena wilayah memang kan di kampung sudah kan? diomongin kan karena tidak pulang-pulang. Oh. Gitu. Banyak omongan-omongan, wah itu Iya. si ini kesana kesini nikah sama ini begitu. Jadi omongan-omongan udah gak Iya. baik buat keluarga kita. Iya, karena bertahun-tahun nggak Betul. pulangnya. Tapi tetap udah pulang. Akhirnya mama tetap menerima bapak karena mama bukan lagi sebenarnya ya sekarang sudah tua ya bang ya. Jadi sudah tidak memikirkan tentang cinta-cintaan lagi, tapi lebih memikirkan anak-anaknya. Karena dia tahu anak-anaknya selama ini tidak punya bapak. Dan yang membuat saya juga salah satunya yang membuat saya pada waktu itu hancur dalam arti kepahitan adalah sejak kecil tidak punya orang tua. Iya. Teman-teman ejek-ejekin, oh anak haram kau, nggak Iya. punya bapak seperti itu. Namanya anak kecil ya. Gitu ya. Betul. Wah, ampun. Dan kayak mana perasaan waktu bapak pulang? Namanya saya anak kecil ya, itu umur sekitar ya belasan, 13-14 ya. Ya. Ya mau nggak mau harus tetap terima. Supaya, karena memang pada waktu itu kan nggak punya bapak. Satu sisi senang, satu sisi kesal. Iya. Senang karena saya akhirnya punya bapak, Iya. gitu kan. Ada bapak. Daripada nggak punya bapak gitu kan. Nah. Gitu. Jadi ya satu sisi senang, satu sisi kesal. Iya. Jadi campur aduk. Cuman akhirnya orang tua memutuskan kita ke Riau dengan embel-embel. Bapak bilang ada tanah di sana, seperti itu. Oh, jadi semua mau dibawa dari semua mau ke sana nih. Iya, diangkut nih. keluarga semua diangkut ke Riau. Oke, berangkat. Berangkat dah. Berangkat semuanya ke Riau dengan embel-embel di sana ada tanah dan ada keluarga. Terus? Dan ternyata kita di sana kerja sama orang, tinggal di hutan, tinggal di tengah-tengah, bilangnya hutan lah ya. Tidak ada listrik, tidak ada jaringan, gitu. Jadi benar-benar dari kota di Medan langsung ke Riau di tengah-tengah hutan lah bilangnya. Karena pada waktu itu belum ada listrik dan jaringan nggak ada. Jadi jadinya kalian dibohongi nih. Ya kurang lebih seperti itu bang. Jadi kayak apa kata mama? Marah nggak mama? Apa ini kita lihat kok di sini? Mama itu seorang yang benar-benar rendah hati. Ya, dia memikirkan anak-anaknya. Itu mau marah juga nggak bisa kan posisi mama sedang sakit juga. Jadi benar-benar ya udah ngikut bapak aja gitu Benar-benar ya. setia. Jadi kalian tahu nggak kalau kalian itu semua dibohongi bapak? Tahu. Tapi kan waktu itu masih kecil-kecil. Ya ampun. Jadi ngapain aja kalian di sana? Bapak pada waktu itu kerja sama orang. Jadi kita kerja sama orang, kita tinggal di ladang orang sekitar 3 tahun di tengah-tengah hutan tinggal. Gitu. Jadi saya kalau mau sekolah itu sekitar 5 kiloan lah jalan kaki. Jalan kaki. Jalan 5 kaki. kilo? Iya. Wah, 1 kilo aja awak udah capek. 5 kilo. Iya itu belum lagi lewatin hutan-hutan bang. Karena kan memang belum ada listrik, belum ada jaringan. Jadi pas berangkat ke sekolah masih gelap lah itu ya? Iya masih gelap gitu. Kadang juga jalannya hancur-hancuran karena motor nggak bisa lewat. Aduh. Kalau sudah hujan motor nggak bisa lewat. Waduh. Karena sudah hancur kan. Aduh. Karena kan di Riau itu sawit. Oh iya tahu itu. Jadi mobil-mobil besar tuh lewat hancur tuh kalau hujan. Itu yang membuat saya mungkin memiliki yang namanya kepahitan. Pahit kali lah kok sama bapak ya. Kepahitan. Karena satu dibohongi, Iya. yang pertama juga sudah ditinggalin, Iya. ternyata dibohongi lagi. Bohongi lagi. Ternyata selanjutnya lagi setelah 2 tahun tinggal sama dia, ternyata dia mempunyai karakter yang ternyata nggak berubah. Sama kayak dulu. Iya. Emang apa karakter dulu? Karakternya adalah ya ternyata masih mabuk-mabukan dan masih kasar. Bilangnya kasar lah. Gitu. Apalagi kita Sama mama juga kayak gitu. sama mama juga seperti itu. Di depan saya malahan bang. Di depan saya dia marahin gitu. Bahkan saya sendiri dimaki gitu. Waduh. Ya. Jadi kayak mana kondisi mama dengan sakit-sakitan seperti itu? Ikut juga turun ke lapangan gitu. Mama di rumah. Biasa yang kerja bapak. Cuman memang mama kadang juga ikut bantu-bantuin. Mama itu sakit. Jadi memang ada waktu-waktunya aja. Tapi dia harus setiap hari minum obat. Supaya setiap hari itu sekitar 2 kali sehari harus minum obat sesak nafas, obat paru-paru semua bang, karena sudah komplikasi. Oh,
Itu sudah komunikasi pada waktu itu. Tapi memang mama kan orang yang setia, dia tetap terus berjalan dengan Tuhan. Mama saya melayani Tuhan juga, jadi dimanapun dia melayani di gereja. Ada gereja di ada gereja juga yang memang kebetulan masih satu marga lah sama orang tua kan. Jadi dekat, mereka yang bantuin gitu. Singkat ceritanya ya, saya juga sekolah di situ, Bang. SD situ. Jadi kan kelas 4 lanjut dari kelas 3 ke kelas 4 di Riau. Di Riau. Iya. Lanjut sampai kelas 6 SD. Nah, namun karena memang saya merasa kepahitan, yang tadi nih kepahitan tadi dari orang tua, bapak yang terus-terusan mabuk, ngomong kasar, caci maki, dan nama kita juga udah jelek di kampung itu. Akhirnya saya ngambil satu keputusan. Saya mau tinggalkan tempat ini karena saya kepahitan. Seperti itu. Mau kemana kau? Pada waktu itu mau ke Jakarta, mau jadi orang terkenal mikirnya kan. Karena mau mikir Jakarta, karena dari situ sumbernya semuanya. Iya, karena Jakarta kan ada di TV-TV, sinetron, karena kita mikirnya enak, Bang, pada waktu itu. Terus Jadi, puji Tuhan, jadi kayaknya saya berangkat ke Jakarta, saya melanjutkan studi di Jakarta di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading? Iya, enggak, betul. Kau berangkat itu, pakai uang siapa? Waktu berangkat, pertama dibantu oleh paman. Oh, ada. Ya, tapi tulang kalau kita bilang tulang ya. Nah, tapi sisanya adalah jadi waktu saya di gereja itu bantuin pendetanya jualan. Jadi setiap hari Minggu kita jualan gorengan, tuh anak-anak sekolah Minggu kita jualan. Jadi setiap hari Minggu dapat 20.000, 30.000. Nah, itu yang saya pegang juga jadi modal untuk berangkat ke Jakarta. Pegangan lah gitu. Pegang. Tapi kau kasih tahu nggak sama bapak mama atau kabur kau ini ceritanya? Orang mama papa tahu, mama papa tahu. Diizinkan kau pergi gitu ya udah gitu. Karena memang posisi pada waktu itu mama ini sedang kesakit-sakitan. Aduh. Dan memang sudah banyak orang yang memang lepas tangan juga. Jadi pada waktu itu di Pekanbaru rumah sakit angkat tangan. Oh, udah angkat tangan di Pekanbaru. Pekanbaru angkat tangan, akhirnya mereka berangkat ke Palembang. Jadi pada waktu saya berangkat ke Jakarta, keluarga berangkat ke Palembang. Karena rumah sakit Palembang yang bisa nerusin sembuhinnya. Oh gitu. Berobatnya di Palembang. Ya ampun. Jadi kau gimana hatimu meninggalkan mama dalam kondisi seperti itu? Satu, saya pasti sedih lah ya, Bang. Sedih karena memang orang tua yang memang menjaga saya dari kecil lah, menyekolahkan saya tanpa seorang ayah. Apalagi ada kisah bagaimana kau dilahirkan. Betul. Ya kan? Ya, apalagi saya ingat memang waktu mama saya sedang sakit-sakitnya, maaf, bahkan dia ke kamar mandi pun saya harus temanin. Ya ampun. Harus saya temanin. Karena apa? Karena nggak bisa. Jadi waktu kau pergi siapa yang bawa ke kamar mandi? Bapak, kan pada waktu bapak sudah ada. Sebelumnya kan waktu bapak nggak ada, semua keluarga ninggalin, saya yang ngurusin. Jadi memang saya melihat langsung bagaimana dia tidak bisa gerak sama sekali, bagaimana dia nggak bisa kemana-mana. Bahkan omongan orang sudah bilang, udahlah, ini ambulan aja, udah bentar lagi mati itu gitu. Omongan-omongan tetangga, bahkan ada keluarga yang bilang, waktu mama saya di rumah sakit bilang gini, udah, sewa ambulan itu, udah mati itu katanya. Padahal posisi waktu itu mama saya sedang berobat. Udah dibilang gitu bawa ambulan itu? Betul. Kali. Dan memang itu yang membuat saya juga kepahitan. Dan mengambil tekad untuk saya harus berangkat ke Jakarta, saya harus jadi orang berhasil, saya harus jadi polisi atau tidak tentara. Karena orang Batak kan mikirnya polisi, tentara, itu udah keren ya. Iya. Gitu. Jadi saya ambil keputusan itu ke Jakarta untuk lanjutkan pendidikan. Oke, sampai lah kau di Jakarta. Sampai di Jakarta, di Pegangsaan 2. Pegangsaan 2. Jakarta Utara deh. Jakarta Utara, betul. Jadi apa kalau di situ? Pada waktu itu akhirnya saya sekolah. Jadi tapi untuk saya bisa sekolah SMP, saya harus bantu-bantu mengajar. Nggak, dari mana linkmu kau tahu ada di situ? Ada paman. Oh, tulangmu itu. Paman itu, iya, paman. Oh, katanya. Paman itu, ya, betul. Oke, dijemput kau di bandara gitu. Yang jemput waktu itu ya betul. Ada pendeta juga yang jemput di Jakarta ini. Oh, dijemput pendeta kau? Iya, dijemput pendeta dari bandara, diarahkan ke sini, sekolah lanjut di sini. Tinggal di sini, nanti sekolah di sini. Jadi semua diarahkan ke situ. Cuman pada waktu itu memang saya full di sekolah. Jadi pendetanya kita nggak tahu lah kita ngapain, pendetanya nggak tahu. Karena tinggalnya itu di sekolahan. Di sekolahan. Itu. Ya. Oke. Jadi gimana kehidupan belajarmu di situ? Studimu di situ? Saya sekolah homeschooling. Mantap kali kau. Ya, paket B. Paket B. Karena supaya paginya saya bisa ngajar.
Oh, nggak digaji gitu. Jadi hitungannya gaji saya adalah ya biar saya bisa sekolah seperti itu. Kok ngajar apa? Kok masih SMP kan? Iya SMP. Jatuhnya bukan ngajar, lebih ke mendampingi aja. Karena memang anak yang saya ajar itu anak ABK, berkebutuhan khusus bang. Loh, kok bisa? Emang Iya. ada basicmu? Nggak ada basic, yang penting mereka diam aja gitu kan. Oh, jadi kau bikin mereka supaya diam? Ya Karena teriak-teriak gitu. ngajarin mereka nulis, ngajarin mereka menggambar, mewarnai. Kan memang basic mereka ya orang tuanya supaya yang penting anaknya bisa lebih tenang gitu. Jadi memang saya dipercayakan ya sudahlah ini supaya bisa sekolah sambil ngajar, sambil siangnya saya sekolah. Ya ampun. Gitu. Gitulah tiap hari. Gitu setiap hari, belum lagi paginya nyapu pel. Nyapu pel apa? Nyapu pel itu tempat sekolahannya, rukonya. Kan kita sekolahnya di ruko. Jadi kok kopel dulu pagi-pagi tuh kau Betul. itu? Iya, ada beberapa orang sih kita memang ya kita sapu pel, buka gerbang dulu semuanya untuk anak-anak masuk. Itu rutin 3 hari. 3 tahun, sorry. 3 tahun. 3 tahun. Ya sih selama SMP lah kau. Iya, selama SMP. Berhasil kau lewati itu. Puji Tuhan. Karena perlindungan Tuhan lagi. Puji Tuhan. Jadi SMA di mana kau? Nah, ternyata ya singkat cerita saya lulus SMP. Saya yang tadinya menjemput saya di bandara, dia pindahkan saya ke Jakarta Pusat. Jakarta Pusat untuk melanjutkan SMA. Saya bilang waktu itu, Pak, saya mau jadi polisi. Oh. Gitu. Namun hamba Tuhan ini bilang, pendeta ini bilang, nanti sekolah dulu, SMA dulu, nanti baru kita ambil polisi. Dia bilang begitu. Sehingga itu yang membuat saya semangat gitu. Ya udahlah, daripada tidak sekolah, daripada hidup sengsara di tempat sebelumnya, harus kerja kan, harus cari makan sendiri seperti itu. Jadi saya cari makan sendiri gitu. Kadang bahkan makan sekali, 2 kali gitu di Jakarta gitu. Bahkan sempat beberapa kali sempat juga ambil keputusan untuk mengamen. Jadi pernah kau ngamen? Pernah beberapa kali juga ngamen untuk bisa melanjutkan itu. Cuman memang nggak ada yang tahu bang. Bapak mama nggak tahu ini? Nggak ada yang tahu. Bahkan orang-orang sekitar juga nggak tahu. Gitu. Wah. Oke. Betul. Jadi jadilah kau SMA lah kau dulu sekolah. Ya dulu. akhirnya saya dipindahin langsung ke Jakarta Pusat, ambil SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Bro, ini ada sekolahnya ya? Ada sekolahnya langsung ke jurusan teologi. Teologi, ya. Nggak nyambung jadi polisi. Iya nggak nyambung. Ya, Cuman parah. pada waktu itu katanya ya nanti dari sini bisa, namanya saya percaya aja. Oh gitu. Ya daripada saya harus hidup di jalanan kan, daripada saya sengsara, akhirnya saya ikutin gitu. Ya dari situ saya pertama masuk SMTK bukan hal yang biasa buat saya, karena memang saya bawa dari kampung trauma. Diintimidasi iblis karena saya merasa nggak layak, saya anak haram karena memang ejekan-ejekan yang dari kecil kan, Dari kecil anak. lalu melihat orang tua main kasar, jadi tidak ada keberanian dalam diri saya, takutan terus, setiap hari ketakutan, saya takut dimarahin, saya takut ditinggalin, saya takut dicuekin, karena 2017 mama saya meninggal. Itu pas kapan? Pas SMP? Waktu saya di Jakarta, ya. SMP itu? SMP. Loh, waktu karena memang udah sakit-sakitan itu. Betul. Jadi kayak mana pulang kau pada waktu itu? Pada waktu itu mama meninggal tanggal 29 Mei. Pada waktu itu keluarga suruh pulang. Tapi memang saya pada waktu itu karena memang tidak ada uang juga, karena bingung juga mau pulang bagaimana. Masih sekolah ya? Iya kan? Dan saya mikir sudah meninggal. Saya berpikir seperti itu. Oh gitu. Keluarga bilang pulang. Akhirnya tanggal 30 Tanggal 30? Tanggal 30 Mei saya berangkat. Mama meninggal tanggal? 29. Kau berangkat tanggal 30? 30. Berangkatlah kau. Berangkat tanggal 30, Naik pesawat. naik pesawat. Dari mana uangmu? Dari akhirnya dibiayain paman. Tulangmu itu? Iya, tulang sama pendeta yang biayain aku di sini. Oh, oke. Gitu. Kita biayain lah gitu untuk tiketnya, berangkat lah. Namun ternyata sampai di tanggal 30 berarti ya. Sampai tanggal 30 ternyata tidak ada kendaraan yang ke tempat mama meninggal. Karena jaraknya itu sekitar 11 jaman, Bang. Dari bandara di Palembang. Jadi pas nyampe kau? Nyampe pagi, saya harus nginap dulu di bandara, harus tidur di bandara dulu. Wah. Karena satu-satunya mobil yang berangkat ke arah Palembang, ke daerah mama meninggal, cuma satu mobil. Dan itu ada di jam 1 malam. Saya tunggu. Itu mah bukan tidur di bandara. Betul. Kau betul-betul entah bingung mau ngapain. Iya. Nunggu jam 1 malam. Ya.
Jadi kayak mana? Jadi pas kau nyampe, Saya nyampe ya sudah, saya cari tempat, saya istirahat dulu di situ, cari makan, istirahat di situ sampai jam 1. nunggu jam 1 itu. Sampai jam 1 malam. Berangkat lah. Berangkat jam 1 malam, ternyata 11 jam perjalanan 11 kan? jaman lah. Nyampe jam berapa? Nyampe sekitar pagi jam 8. Tanggal berapa itu? Tanggal 1. Wah, udah berapa hari kok Tanggal lewat? 1 ya. Tanggal 1. Itu kayak mana posisi mama? Posisi mama itu kan tanggal 1. Ketepatan memang harus hari itu juga dikuburkan. Jadi pada waktu saya pulang, keluarga sudah kumpul semuanya. Kakak, abang semua, kakek, nenek, opung semua udah kumpul lah, keluarga-keluarga besar. Jadi mereka harus kuburkan sebenarnya jam 8. Tapi saya belum datang. Jadi sudah dalam peti, sudah tinggal tutup peti. Hanya nunggu kau. Hanya nunggu saya. Ya ampun. Namun karena memang waktunya lama, akhirnya jam 8 saya nyampe. Langsung jam 9 kita kuburkan. Ya ampun. Jadi nggak sempat juga megang apa, nggak sempat. Jadi 1 jam setelah kau datang lah itu. Betul, 1 jam setelah datang. Langsung dikuburkan lah. Langsung ditutup dan dikuburkan. Jadi cuma nunggu kau. Ya, ampun. cuman nunggu dan itu pun nggak bisa dipegang lagi kan, karena memang mayatnya sudah ini. Apa? Sudah, apa namanya? Ya kan sudah lama, nggak bisa lagi dipegang tubuhnya. Berarti nggak diformalin. Formalin, cuman memang nggak tahu kenapa dilarang untuk pegang. Jadi saya nggak sentuh lagi, cuman lihat dia di peti, 1 jam kemudian ditutup dan dimakamkan. Ya ampun. Gitu. Terus kayak mana? Kau ada rasa penyesalan nggak lihat nggak lihat saat-saat terakhir mama? Waduh, penyesalan pasti bang. Dan saya sempat untuk mengakhiri hidup. Oh, sampai mau mengakhiri hidup. Betul. Karena kamu memang sangat menyesal sekali ya. Menyesal, kepahitan, kecewa, semua campur aduk. Sampai saya memikir untuk saya pengen akhiri hidup deh. Karena saya merasa saya nggak ada arti lagi. Karena memang satu-satunya harapan saya ya saya harus membanggakan mama saya. Waktu saya ke Jakarta motivasi saya cuma satu, membanggakan mama saya dan membalaskan dendam yang saya simpan kepada orang tua saya, yang bapak. Itu makanya mau jadi polisi kau? Betul, saya punya kepahitan yang sangat besar sehingga saya harus jadi orang nih supaya saya bisa penjarakan bapak saya. Waduh. Gitu. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, maksudnya biar kau tembak bapak. Seperti itulah gitu, karena ingin membalaskan. Gitu bang. Segitu dendamnya kau sama bapak? Sebegitu dendam dan kecewanya. Oh ya, malah ini kehilangan mama loh. Ya, 2017 mama meninggal. Saya mau mengakhiri hidup saya 2 kali. Saya mau mengakhiri hidup saya. Pada waktu itu saya naik ke lantai 4. Saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Wow. Dan Tuhan menolong. Dan ada aja cara Tuhan untuk menolong saya, membisikkan sesuatu yang memang di luar nalar saya gitu. Akhirnya nggak jadi, tidak jadi mengakhiri hidup. Iya. Ya ampun. Dan akhirnya kembali ke Jakarta. Akhirnya kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta karena memang harus lanjut sekolah. Ya. Gitu. Karena kan masih sekolah ini jatuhnya ini kan. Oke. Sampai di Jakarta, saya ketemu dengan pendeta juga. Pendeta yang buat saya kepahitan lagi. Kok sama pendeta kepahitan? Iya, Kenapa? kepahitan. Karena jadi pendeta itu adalah kepala sekolah juga yang di sekolah saya. Yang saya ngajar. Ya jadi dia memperlakukan kita ya semena-mena dia. Kenapa disuruh gitu? Ya, perkataan yang kasar, singgungan-singgungan, bahkan saat dia berkhotbah pun khotbahannya adalah khotbah-khotbah untuk menyinggung kita. Wih, tertunduklah kalian belakang ya kan? Betul saya kepahitan. Aku ini. Saya Aku ini. betul. Jadi kalau kita ada kesalahan langsung disinggung di atas mimbar. Seperti itu. Itu yang membuat saya semakin kepahitan dengan hamba Tuhan, dengan pelayan Tuhan. Dan saya benar-benar kecewa. Makanya ketika saya masuk sekolah menengah teologi Kristen, saya benar-benar kecewa juga. Banyak kali kekecewaanmu ini. Betul-betul kecewa, Bang. Nah, kecewanya kenapa kok masuk sekolah Kristen kok kecewa? Karena saya merasa ini pelayan Tuhan semua nih. Ini yang membuat saya trauma. Jumpa lagi nih. Saya benci pelayan Tuhan, saya benci pendeta, bahkan saya benci orang tua saya karena pelayan Tuhan. Bapak. Ya, bapak ya. Ya ampun. 2019 saya masuk SMTK. Bahkan pada saat itu saya benar-benar tidak berani menatap orang. Jadi Kenapa? tidak pede karena ngerasa bersalah, diintimidasi dosa. Kamu sudah gagal, itu kan bisikan-bisikan iblis. Kamu sudah gagal, kamu nggak layak, kamu anak haram, kamu nggak punya orang tua, kamu dibiayain orang lain gitu. Itu yang membuat saya semakin hancur pada waktu itu, semakin down. Saya nggak percaya diri lah lihat orang. Saya nggak percaya diri. Bahkan pada waktu itu Bang, sedikit cerita ya. Waktu itu sekolahan kita kan ada 3 lantai. Kita SMA-nya di lantai 3.
ada kakak tingkat nih di sini di tengah-tengah duduk. Saya harus dari sini harusnya. Cuman karena saya tidak pede, nggak berani, saya harus putar balik. Iya. Menghindari. Segitunya kah? Saking takutnya ditanyain, takut dimarahin, seperti itu. Dan bener-bener hidup penuh dengan trauma. Setiap malam nangis kecewa sama Tuhan. Setiap malam teriak sama Tuhan di asrama. Karena pada saat itu saya asrama. Iya. Oh, asrama. Betul. Ya? Oh, asrama. Saya di asrama, jadi cuman bisa nangis bang. Bahkan nggak punya apa-apa. Bahkan pada saat itu untuk beli sabun pun susah. Jadi gimana kau mandi? Ya, akhirnya minjam punya teman. Sabun. Sabun pun kita nggak punya pada waktu itu. Sabun pinjam. Betul. Ya ampun, perlindungan. Bagaimana selanjutnya perkembanganmu? Luluslah SMA. Sebelum lulus, saya mengalami. Itu SMA itu kan? Iya, setara SMA. Sebelum lulus dari SMA, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi? Di 2020. Oh, bagaimana perjumpaan pribadi? Perjumpaan saya dengan pribadi dengan Tuhan adalah dimana kegerakan saya untuk mengampuni Bapak saya dan mengampuni diri saya juga. Pada saat itu ada ibadah di kampus, di sekolah, ibadah KKR. Pendetanya tantang gini, hari ini yang menyimpan kepahitan harus mengampuni. Pada saat itu juga dia bilang siapa yang melepaskan pengampunan maju ke depan. Dan pada saat itu saya duduk paling belakang. Saya langsung berdiri, saya langsung lari. Ada yang menggerakkan. Dan saat saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan, Bapak saya ampuni. Tuhan mengampuni saya juga. Semua belenggu-belenggu dosa terlepas dari saya. Karena memang Tuhan sudah mengampuni kita Sudah terlebih mengampuni, dahulu. ya. Kenapa kita mengampuni? Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan semua dan bagaimana ketika kau bertemu dengan bapakmu gitu? Belum ketemu, Bang. Belum ketemu. Setelah bertahun-tahun baru sudah ketemu. mengampuni dulu ya. Sudah mengampuni. Sama pendeta pun kamu sudah mengampuni. Sudah mengampuni. Mantap, ya kan? Saya tidak simpan kepahitan lagi. Karena saya sudah tahu Tuhan lebih dahulu mengampuni saya. Oke, mantap. Gitu. Singkat cerita, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada satu kerinduan untuk melayani Tuhan. Oh, ada satu kerinduan. Ada kerinduan. Oke. Akhirnya saya mulai tanya sama Tuhan, Tuhan saya pengen khotbah. Tuhan saya pengen nyampaikan firman Tuhan. Karena ada kerinduan itu. Karena saya mengalami pengampunan itu. Iya. Karena saya mengampuni Bapak, ngampuni diri sendiri. Singkat cerita, Tuhan menggerakkan saya lah ya. Saya bilang, Tuhan menggerakkan saya. Ngasih cara buat saya adalah buat komunitas online. Online. Pada waktu itu kan COVID, Bang. COVID ya, 2019-2020. Jadi waktu saya coba tuh, saya bikin Zoom-nya 40 menit doang tuh. Nggak panjang. Iya, nggak berbayar gitu. Saya coba kumpulin 1 orang, 3 orang, 5 orang, sampai 500 orang. Sekali ibadah online. Sejak saat itu saya merasakan penyertaan Tuhan benar-benar nyata buat hidup saya. Jadi saya saksikan tuh, saya menyaksikan bagaimana Tuhan membawa saya sejauh ini. Karena saya percaya gini, Tuhan bawa kita sejauh ini bukan untuk gagal. Iya. Tuhan bawa kita sejauh ini punya rencana yang indah buat kita. Saya percaya itu. Jadi singkat cerita, selama 2 tahun saya buat komsel online, saya sharing, saya banyak sharing dengan banyak orang-orang, gitu. Jadi ternyata melalui hidup saya Tuhan mau pakai. Berapa banyak anak-anak muda yang tadinya mau mengakhiri hidup. Mau mengakhiri hidup. Saya ketemu dengan mereka, saya doakan, saya saksikan kehidupan saya. Akhirnya apa? Mereka menerima hidup mereka kembali dan berbalik kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Seperti itu. Jadi pengampunan itu membawa kamu diurapi Tuhan lebih lagi. Betul. Dan bagaimana hubunganmu dengan bapakmu? Nah, karena saya percaya pengampunan itu membawa pemulihan. Keluarga yang tadi ninggalin saya, abang, kakak ninggalin saya semuanya. Ketika Tuhan sudah mulai memakai saya, melayani, berkhotbah, memberitakan firman Tuhan. Akhirnya Bapak, keluarga kembali lagi kepada saya. Maksudnya kembali gimana? Dalam arti gini, membangun hubungan kembali, menanyakan kabar, mulai mem-WA, mulai mencari saya. Berarti sempat lost ya? Sempat lepas tangan, tidak mengakui lah saya siapa. Bapak? Ya, karena memang nggak ada hubungan sama sekali. Karena pada waktu itu Bapak menikah lagi, Bang. Oh, menikah lagi? Bapak nikah lagi. Ya nggak apa-apa kan, Mama udah. Iya, betul. Cuman sejak dia menikah dengan
istri barunya, keluarga nggak ada yang setuju. Oh. Kakak abang nggak ada yang setuju. Akhirnya kita orang Batak ya, Iya. keras kepala semuanya. Iya. Ada yang kesana, ada yang kesini, ada yang kesana, ada yang kesini. Akhirnya saya terlantar sendirian karena cuma saya yang sekolah pada waktu itu. Yang lain nggak sekolah? Yang lain tidak lulus SMA. Jadi abang nggak lulus SMA? Nggak ada yang. Dua-duanya? Kan abang ada 4. Ada nggak 4? Cewek 1. Cewek 1. Semuanya nggak sekolah nih? Nggak sekolah. Ada yang lulusan SD aja. Jadi semua nggak ada yang lulus SMA. Anak pertama? Anak pertama SMA belum selesai. Belum selesai. Anak kedua? Anak kedua dia sampai hanya SMP. Ya ampun, anak ketiga? Anak ketiga cuma sampai SD. Ya ampun, yang keempat? SMP. Yang kelima? Yang kelima SMP. Jadi cuma kau yang sekolah? Jadi cuma saya. Sekarang masih kuliah ya? Sekarang saya kuliah semester 6. Jurusan? Teologi. Pendeta. Gitu. Puji Tuhan. Jadi cuma kau yang sekolah? Iya, puji Tuhan. Semua kan karena kesempatan yang Tuhan kasih. Gitu. Jadi melalui Semua hubungin kamu ini? semua menghubungi saya. Jadi ya itulah cara Tuhan. Jadi ternyata mereka ngelihat saya di FB, ngelihat saya mungkin di postingan-postingan orang lain, ada saya. Gitu. Akhirnya mereka mulai menghubungi saya. Gitu. Gimana kabarmu nak? Gimana kabar Bude? Gitu. Karena saya percaya pengampunan itu membawa pemulihan. Iya, iya. Karena sejak saya diampuni Tuhan, sejak saya dipulihkan Tuhan, saya berdoa keluarga saya Tuhan. Iya. Saya mau keluarga saya karena dipulihkan. terpencar-pencar nih semuanya. Betul. Nih. Itu. Tapi mereka pada bekerja nggak? Semua bekerja, sekarang sudah bekerja semua. Puji Tuhan. Cuman menghidupi diri masing-masing lah dengan keluarga masing-masing karena sudah berkeluarga. Oh, baru berkeluarga. Iya, hampir sisa 1 yang belum berkeluarga di atas saya. Dan kondisi Bapak gimana? Pasti udah makin menua kan? Puji Tuhan, ya Bapak walaupun sempat bisa dibilang ya dengan keadaan yang gak baik, tapi puji Tuhan melalui saya gitu, melalui Tuhan lah. Tuhan mengampuni saya mengampuni Bapak. Ketika dia melihat saya pelayanan, dia tergerak. Oh, tergerak apa? Tergerak untuk, wah anak saya sudah jadi pendeta. Anak saya mau jadi gembala, saya harus bertobat. Sejak 2 tahun yang lalu dia mengambil keputusan untuk tinggalin semuanya. Tinggalin semuanya? Semuanya. Banyak rupanya yang dia kerjakan ya? Banyak rupanya. Maksudnya dosa-dosanya. Ya, banyak, gitu. maksudnya banyak yang dia. Iya, betul, ya? Banyak. Oh, tuh. Dia tinggalin semuanya. Dia fokus dengan dirinya sendiri, dia fokus dengan Tuhan. Ini dampak melihat ada kemuliaan Tuhan sama kau ya. Puji Tuhan. Pengampunan itu nyata. Iya. Itulah makanya untuk anak-anak di luar sana yang mengalami hal yang sama, buang kepahitan itu karena harus. Itu menghambat berkat Tuhan. Betul Bang. Ya, kekecewaan, sakit hati justru membuat sakit. Kita malah jadi bisa kena kanker, tumor dan lain-lain karena itu mendatangkan penyakit. Betul. Ya, ini kan luar biasa, terjadi pemulihan yang luar biasa. Kau jadi berkat untuk bapakmu bisa memberikan total ya seluruh kehidupannya kepada Tuhan ya. Wow, dan ini hal yang sangat luar biasa. Jadi ini berarti tinggal beberapa semester ini ya? Iya, tinggal 3 semester selesai. Jadi memang total udah kau serahkan hidupmu untuk Tuhan, menjadi pendeta, hamba Tuhan seperti itu ya? Betul Bang. Karena memang sudah melihat penyertaan Tuhan nyata. Saya nggak mau cari yang lain-lain lah, nggak mau cari kemana-mana lagi. Sudah, Tuhan sudah bawa sejauh ini hanya untuk satu tujuan, kemuliaan nama Tuhan. Iya. Gagal ini jadi polisi ya, jadi gagal. Ya? Saya nggak gagal jadi polisi. Saya gagal jadi polisi, tapi saya nggak gagal jadi tentara. Tentara Kristus gitu kan. Kan tetap jadi tentara Kristus. Gitu. Mantap. Maju terus perlindungan si Matubang ya. Batak kali. Jadi berkat untuk banyak orang, untuk generasi muda biar lewat hidupmu anak-anak muda di luar sana yang mengalami fatherless yang kepahitan dengan orang tua khususnya mungkin bapak ya. Karena kan kebanyakan anaknya kepahitan lebih banyak kepada bapaknya gitu ya, sehingga kurang kasih sayang akan bapak, kurang dipeluk sama bapak, kurang komunikasi dengan bapak. Biarlah mengalami hal yang sama denganmu gitu ya, sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi perubahan besar dan hubungan bisa dipulihkan. Sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah. Kau bisa mengampuni, aku percaya anak-anak muda di luar sana juga yang mengalami hal yang sama bisa mengampuni. Pasti. Ya, yang masih kepahitan, sudahlah ya. Seberapa jahat pun ya orang tuamu atau mungkin papamu kepadamu, mamamu kepadamu, sudahlah. Ya, kalau kau mau diberkati Tuhan lebih lagi, diurapi Tuhan lebih lagi, disertai Tuhan lebih lagi, lepaskan, buang semua dendam, amarah, kekecewaan, ya, supaya Tuhan bisa angkat kau lebih tinggi lagi, biar hidupmu nggak gini-gini terus, nggak gitu-gitu aja, gitu ya.
Bisa. Pasti bisa. Pasti ya? bisa. Pasti bisa. Tuhan Yesus menjamah hatimu. Amin. Tuhan Yesus menjamah hatimu. Amin. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Ya, mama daripada perlindungan ditinggal bapaknya bertahun-tahun, tetapi tidak selingkuh, tetap setia kepada janji pernikahan. Betul. Karena memang selama pasangan masih hidup, dia mau pergi kemanapun selama bertahun-tahun. Ya, mereka tetap pasangan suami istri di hadapan Tuhan. Surat cerai tidak berlaku. Ya, yang sedang aneh-aneh dengan laki-laki lain, yang sedang aneh-aneh dengan perempuan lain, segera bertobat dan kembali kepada pasanganmu. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana agar lewat podcast Kana ini semakin banyak pernikahan yang dipulihkan, yang sedang di ujung perceraian ada mujizat, bahkan yang sudah bercerai Tuhan persatukan kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita dukung sama-sama dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur melalui nomor yang tertera di bawah ini. Biarlah lewat podcast Kana ini semakin banyak pernikahan-pernikahan yang dimenangkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Say no to divorce.